Teman-teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Di sini kita ada mesin cuci top loading, mesin cuci otomatis bukaan atas. Nah, di video kali ini kita akan membagikan apa saja komponen yang terdapat pada mesin cuci ini dan juga apa saja fungsinya. Oke, seperti apa videonya? Simak aja terus sampai selesai. Oke, yang pertama ini adalah komponen yang paling utama, yaitu adalah modul ya, modul kontrol. Di modul ini dia sebagai otak dari mesin cuci ini. Jadi dia fungsinya untuk program ya, sebagai otak supaya mesin cuci ini bisa bekerja. Jadi bisa bekerja secara otomatis gitu. Kapan dia waktunya ngisi air, kapan dia waktunya pencucian, pembilasan, pengeringan, semuanya. Nah, di modul ini ya yang ngatur. Jadi dia fungsinya untuk mengatur proses-proses itu. Nah, di modul ini kita nggak akan bongkar ya, karena di setiap mesin cuci modulnya pasti berbeda-beda dan fungsinya pun pasti sama ya. Dia fungsinya sebagai otak dari mesin cuci itu. Kemudian di dalam sini terdapat tabung. Ini kebetulan untuk tabungnya masih kita lepas ya. Jadi di mesin cuci itu terdapat dua tabung di dalamnya. Tabung luar, ini tabung luar, dan tabung dalam. Nah, ini untuk penampakan tabung dalamnya, ini kebetulan masih kita lepas ya, karena ini lagi kita cuci. Ini penampakannya untuk tabung dalamnya. Jadi di tabung dalam itu tadi dia masuk ke dalam sini ya, masuk ke lubang ini. Nah, lubang ini namanya holder atau gearbox ya. Ini as gearboxnya. Nah, di as ini dia terdapat dua bagian ya, di bagian bawah dan atas. Nah, di bawah ini dia terhubung dengan tabung yang sebelumnya tadi saya videokan. Sedangkan yang atas ini dia terhubung ke pulsator ini teman-teman. Nah, ini pulsator namanya. Oke, jadi waktu ini sekalian saya jelaskan sistem kerjanya ya. Jadi waktu dia pencucian, yang bekerja atau yang berputar itu cuman as yang bagian paling atas. Nah, ini yang ini ya, ini yang terhubung dengan pulsator, yang bergeraknya itu kanan kiri. Jadi intinya waktu pencucian yang gerak itu cuman ini aja teman-teman, yang atasnya aja. Nah, kalau dia sudah proses pembilasan dan pengeringan, dua ini atas dan bawah yang ini dia akan berputar secara bebarengan ya, berputar searah jarum jam ke kanan. Cuman kurang tahu, mungkin ada merek lain yang bisa berputar, yang putarnya itu ke kiri. Nah, jadi waktu pencucian, saya ulangi ya, waktu pencucian yang muter cuma atas saja. Kalau pembilasan sama pengeringan muternya dua-duanya gitu. Jadi yang bawah ini intinya dia untuk memutar tabungnya, karena waktu pengeringan sama pembilasan kan tabungnya dia muter kencang. Oke. Dan di tabung luar ini dia nggak muter ya, dia paten, dia cuman sebagai penampung air saja. Oke. Nah, kemudian di sana ada lubang untuk pembuang airnya yang terhubung dengan water stop valve. Oke. Kita tutup, kemudian kita ke bagian kelistrikannya. Oke, di belakang ini terdapat diagram ya. Di mesin cuci itu kebanyakan itu di belakang unitnya pasti ada diagram kelistrikannya. Nah, itu teman-teman bisa cek di sini, karena di setiap mesin cuci itu berbeda-beda ya teman-teman. Oke, ini kita ke mana dulu ya? Sebelah kanan dulu aja. Sebelah kanan di sini ada ini sensor water level ya. Di sini ada sensor water level. Dia ada dua kabel terhubung ke modul ya. Terhubung ke modul, kemudian di bawahnya ada selang kecil. Selang kecil ini dia terhubung ke bawah, terhubung di tabung. Nah, dia masuk ke tabung ini ya. Di water level ini fungsinya itu sebagai sensor air. Jadi kalau semisal di proses pencucian airnya sudah sudah mencukupi kebutuhan airnya, otomatis nanti
nanti akan ada tekanan udara yang masuk ke selang ini. Tekanan karena airnya keisi tadi ya. Air keisi akhirnya ada tekanan. Kalau airnya semakin penuh, otomatis tekanan udara yang masuk ke selang ini, masuk ke atas ke water level itu semakin besar. Kalau sudah mencukupi di sensor ini, dia akan mengirimkan tegangan 5 volt, menyalurkan ya, maksudnya menyalurkan tegangan 5 volt ke modul. Kemudian modul akan mengirimkan sinyal ke motor untuk berhenti proses pengisian airnya. Oke, gitu. Oke, jadi seperti itu kerja dari water level. Intinya dia sebagai sensor untuk airnya, kapan dia harus berhenti mengisi air, dan kemudian dia akan melakukan proses penggilingan atau pencucian. Oke, kemudian di sampingnya ini dia terdapat switch ya. Ini terdapat switch. Nah, di switch ini namanya switch balance atau switch pengaman ya, switch pengaman. Di switch ini dia ada tuas yang turun ke bawah. Di tuasnya ini itu dia terhubung dengan tabung. Nah, cuman tabungnya nggak saya pasang ya. Jadi intinya untuk saya jelaskan fungsinya dulu ya. Untuk switch balance ini dia fungsinya untuk sebagai pengaman. Barangkali ada kelebihan beban atau mungkin posisinya yang tidak seimbang di mesin cucinya. Yang maksud saya yang tidak seimbang itu barangkali miring atau mungkin nggak pas, posisinya goyang seperti ini. Otomatis kan nanti waktu dia pembilasan dan pengeringan, putaran dari tabungnya itu dia akan kenceng ya, over ya. Nah, itu kalau nggak ada switch ini muter kenceng itu tadi, nah itu bisa mengakibatkan mesin cucinya ini berpindah tempat ataupun jatuh ya, kalau ininya tidak berfungsi. Jadi kalau semisal putaran tabungnya ini berputar kenceng, kelebihan beban ataupun posisinya nggak pas, dia akan nyenggol ini teman-teman. Jadi ini akan kesenggol seperti ini. Nah, ini kan ada tuasnya ya, tabung akan menyenggol tuasnya ini dan otomatis switchnya akan off. Switchnya akan off seperti ini. Otomatis nanti mesin cuci akan berhenti secara otomatis, dan biasanya ada kode errornya. Ada kode error. Nah, kode error itu menunjukkan bahwa biasanya di servis manualnya itu yaitu kelebihan beban atau posisinya miring seperti itu. Jadi fungsinya sebagai pengaman supaya mesin cucinya tidak jatuh atau berpindah tempat kalau putaran dari tabungnya itu dia over. Oke, kita lanjut ke bagian kiri. Di sini terdapat water inlet atau inlet otomatis atau keran otomatis ya. Jadi dia fungsinya sebagai suplai air untuk mesin cuci ini. Nah, jadi dia terdapat 2 solenoid ya. Jadi untuk mesin cuci itu yang top loading itu macam-macam. Ada yang 1 solenoid, ada yang 2 solenoid. Nah, kebetulan yang ini dia ada 2 solenoid. Jadi ada 2 keran ya di sini. Ada 2 keran. Jadi fungsinya itu sebagai suplai air. Kapan dia harus berhenti airnya, kapan airnya harus ngisi. Nah, di sini yang sebagai stoppernya ya, sebagai kerannya itu di sini. Cuman yang mengatur tetap dari modulnya gitu. Jadi dia fungsinya cuman sebagai stopper airnya aja, sebagai kerannya airnya saja gitu. Kapan dia butuh air, kapan dia harus berhenti, dia yang ngatur ya. Karena suplai air ini kan dia selalu on ya, selalu nyala airnya, suplai airnya itu. Nah, untuk yang ngatur dia nyala matinya itu ya dari ini, dari water inlet. Ada 2 ya, ada 2 solenoid yang tipe ini. Jadi yang kanan itu dia untuk suplai air yang menuju ke deterjen atau sabunnya. Yang sebelah kini ini untuk suplai air yang menuju ke softener atau pewanginya. Karena di tempat sabunnya ini dia tempatnya ada 3 ya, berbeda-beda. Nah, waktu pewanginya itu maksud saya pencuciannya dia bekerja, dia akan nyala satu aja, dia akan mengaliri bagian powdernya atau bagian deterjennya ya. Ini akan ada 2 ya, bagian deterjennya, bagian sabunnya. Kalau waktu dia proses ini pembilasan, otomatis kan harus ada pewangi. Nah, itu dia akan
mengaliri yang softenernya saja. Jadi prosesnya itu kanan kiri bergantian ya. Jadi kerjanya dia bergantian untuk battery net yang ada dua seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke sebelah kiri. Di sini ada switch pintu ya namanya. Ini sebagai pengaman. Dia terhubung dengan pintu pastinya. Kalau ini pintunya saya buka, otomatis dia akan off. Kalau pintunya saya tutup, nah di tuasnya ini akan naik, otomatis switchnya akan on gitu. Jadi ini fungsinya juga sebagai pengaman. Kalau kan barangkali ada anak-anak yang anak-anak yang sering bukain pintu mesin cuci, takutnya kalau nggak ada pengaman ini, waktu dia muter kencang terus pintunya dibuka, tangannya masuk, dan nanti bisa bahaya. Jadi sebenarnya fungsi dari switch ini sebagai pengaman ya, supaya waktu dibuka pintunya itu mesin cuci dia akan otomatis mati gitu. Biasanya ada kode errornya ya kalau misal ada kerusakan di sini di switch pintunya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada kapasitor ya. Kapasitor ini sebagai starter motornya, supaya motornya itu bisa bergerak, bisa berputar. Di kapasitor ini biasanya untuk ukurannya itu antara 11 mikro sampai 13 mikro ya teman-teman. Jadi macam-macam ukurannya, cuma rata-rata kebanyakan itu 12 mikro ya di mesin cuci top loading ini. Berbeda ya dengan mesin cuci 2 tabung. Kalau 2 tabung itu ya bener, fisiknya itu memang ada cuman satu kapasitor, cuman dia memiliki 4 kabel. Nah di 4 kabel itu dia sebenarnya di dalamnya itu ada 2 kapasitor. Yang satu kapasitor untuk pencuci yang ukurannya paling besar, yang kedua ada kapasitor untuk pengering gitu. Jadi ada dua kabel. Sedangkan di mesin cuci top loading, karena motornya cuma satu ya, kapasitornya cuma 2 kabel. Jadi kapasitornya cuma satu aja. Oke. Kita akan lanjut ke bagian bawah ya. Ini sebelumnya mungkin kita miringkan dulu ya untuk mesin cucinya. Kita lihat di bagian bawahnya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah mesin cuci ya. Di sini sebentar saya nyalakan dulu flashnya. Oh, flashnya nggak bisa nyala karena terlalu panas HP-nya. Oke ya. Di sini ini adalah drain motor ya, drain motor. Jadi drain motor ini fungsinya untuk membuang air ya teman-teman. Jadi dia sebenarnya memiliki dua fungsi. Pertama, dia membuang air. Jadi waktu dia narik kan posisinya seperti ini ya. Ini saya contohkan. Nah dia fungsinya seperti ini ya. Yang pertama dia akan narik valve. Otomatis kan kebuka valve-nya dan airnya akan terbuang melalui pipa ini, terbuang keluar. Yang kedua, dia juga menarik tuas holder ya teman-teman. Ini di video sebelumnya kita sudah pernah jelaskan ya, sudah pernah upload ya. Teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya tentang penjelasan drain motor ya. Di situ kalau nggak salah judulnya antara penjelasan drain motor dan juga drain pump ya. Itu sudah kita jelaskan, cuman di sini kita jelaskan sekalian, kita jelaskan lagi. Jadi intinya tadi ya, fungsi drain motor itu dia membuang air, menarik tuas valve ini, dan juga menarik tuas holder. Oke. Ini kita lanjut dulu ke holder. Nah, di holder ini atau gearbox ini fungsinya sebagai penggerak ya, sebagai penggerak tabung dan juga pulsatornya ya. Jadi fungsinya itu dia sebagai penggerak di holder dan juga maksudnya penggerak dari tabung dan juga pulsator. Nah, di holder ini dia terhubung dengan motor ya pastinya. Nah, ini cara kerjanya. Jadi waktu pencucian dia akan kerjanya seperti ini ya. Kerjanya seperti ini, kanan kiri. Nah, dan di sini di holder ini terdapat di gearbox ini terdapat rem. Ini dalamnya ada rem. Kemudian ini ada tuas ya. Jadi tuas ini di sini ada fungsinya ya teman-teman. Jadi fungsi tuas ini dia fungsinya untuk memindahkan waktu proses pembilasan ataupun pengeringan. Oke. Jadi waktu pengeringan atau pembilasan dia akan tertarik seperti ini di holdernya, di gearboxnya yang tertarik seperti ini. Otomatis remnya kebuka dan
penguncinya ini, pengunci dari di sini akan ada kayak semacam kuncian, dia akan terbuka juga. Nah, dan motor akan berputar. Oke, dan motor akan berputar. Nah, mutarnya itu dia akan searah ya, nggak kanan kiri. Nah, seperti ini, mutarnya akan searah. Nah, dia nanti yang berputar itu penggerak yang terhubung di tabungnya gitu. Kita sudah jelaskan ya di video sebelumnya, teman-teman bisa cek supaya lebih paham. Jadi intinya itu tadi, untuk holder itu dia fungsinya untuk gearbox, atau gearbox dia fungsinya untuk penggerak dari tabung dan juga pulsatornya. Oke, mungkin itu aja ya komponen-komponennya. Oke, ini ada yang ketinggalan. Di sini terdapat 4 penyangga atau 4 suspensi ya. Suspensi ini fungsinya sebagai penyangga dari tabung luarnya, sebagai penyangga tabungnya ya, supaya tabungnya bisa bisa berdiri di tempatnya. Biasanya kalau suspensi rusak itu mesin cuci akan putarnya itu terlalu over, itu bisa dari suspensinya yang lemah, atau suspensi itu skok ya. Kalau di sepeda motor itu skok, dia biasanya sudah lemah, akhirnya mutarnya itu dia nggak bisa maksimal. Oke, mungkin cuman itu aja ya penjelasan kita kali ini. Jadi seperti itu video dari komponen-komponen yang terdapat di mesin cuci top loading. Oke, jika mungkin penjelasannya kurang paham ya, kita mohon maaf ya. Barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini, dan jangan lupa like dan juga subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja video kali ini, berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.